BTW, vibe-nya beda gak sih interview Yandi sama interview... Oh, udah rolling ya? Muhadli Aco beda gak? Ya beda lah. Vibe-nya beda. Vibe-nya, tapi gue surprisingly lebih deg-degan nge-interview Bang Aco. Karena jujurnya waktu itu gue kayaknya terlalu melebar. Jadi episode pertama tuh yang gue tag sebenarnya dulu Bang Aco duluan. Oh udah? Iya, yang Bang Aco duluan yang gue tag. Bukan, ini yang ngomongin sapi besi sambil ngopi bedah sinema. Kalau ini kan ngobrol dalam kurung gak terlalu. Jadi waktu ini ngobrol dalam gak terlalu. Singkatannya? Ngodal. Gatal. Galu. Ngodal gatal. Ngodal singkatan. Nggak ada. Nggak ada kayak sapi besi. Ngodal galu. Nggak ada singkatan bro. Kan ini juga model podcastnya nggak kayak selamat datang di ngobrol dalam, nggak terlalu nggak gitu. Nah, itu udah dibuat. Ya benar sih. Iya bisa dipakai tuh klipnya. Tapi BTW tadi kalian dari rumah from home atau dari mana? Aku dari rumahnya Kanirina tadi kita. Pause. No you didn't. What the fuck? We're not gonna spread rumors Ini here. bilang iya loh. No. Aku dari rumah Marah. Iya. Oh kita lebih aneh lagi Kita sih. di dua Ngapain rumah kalian berbeda. switch? Oke. Ini kan gini kan, ini gue megangnya gini ya. Iya. Tapi ini emang aneh banget. Biar keren tahu tuh. Kenapa udah begini ya? Oh, kalau perempuan banget kan jadi gini. Cute. Kalau laki banget gimana Mar? Enggak. Gitu. Tapi ngomongin perempuan banget dan laki banget, kalian ada nggak pengalaman yang sedih? Apa hubungannya? Patah ya. Loh kan maksudnya sebagai laki-laki dan perempuan pasti ada pengalaman sedih. Arahnya tuh ke situ. Sabar dulu. Masuk. Gue host banget bro. Gue professional host gue. Oh ya bapak yang pernah interview Andi Loren sama. Nggak usah itu bener, baru banget. Ya sampai ada komennya harusnya Kristo aja nih. Nggak usah. Kita balik sini boleh nggak? Ayo boleh. Jadi sebenarnya kan kenapa gue membuat si podcast ini, sebenarnya menyelaraskan nggak sesuai dengan temanya tinggal meninggal. Tinggal meninggal kan menertawakan kesedihan gitu tema filmnya. Nah, gue pengen ada podcast ini supaya satu mengenal lebih dekat dengan castnya tinggal meninggal aja yang adalah kalian. Dan gue pengen tahu juga pengalaman kalian secara pribadi sebagai Omara dan Nirina Zubir. Ada nggak pengalaman kalian yang akhirnya sudah bisa kalian tertawakan tapi dulu tuh sedih gitu, menertawakan kesedihan gitu. Mendingan yang buka dia dulu. Iya, coba kita lihat seberapa dalamnya. Ya udah, terbukanya gua dulu dia, deh. baru kita buka. Contoh ya, ini sebagai contoh biar menjadi inspirasi. Patokan. Jadi gue dulu Enggak gitu suaranya. Enggak gitu juga sih. Sebenarnya ini kejadian yang menginspirasi film Tinggal Meninggal. Jadi dulu gue pas SD kelas 5 itu gue harusnya pindah ke Cikarang dari Jakarta Timur. Harusnya pindah ke sana karena tadinya gue tinggal sama kakek nenek bareng sama bokap nyokap juga. Akhirnya mau pindah ke rumahnya. Jadi bokap nyokap gue dan adik gue pindah ke rumahnya kita. Jadi gue udah mau pindah, tiba-tiba teman-teman gue itu ngasih kayak semacam apa ya? Ini gue kelas 5 SD itu dapat kayak surat goodbye gitu. Oh, surat perpisahan. Oh, sayang. Padahal tadinya kita tuh nggak deket-deket amat. Sumpah, jadi gue tuh cukup nerdy di zaman itu. Jadi gue cukup ada beberapa yang suka ngebully gue. Terus di sekolah tuh bukan yang the popular kid. People don't know me gitu. Tiba-tiba pas gue udah mau cabut, gue dapet all this surat cinta perpisahan gitu dari teman-teman. Gue kayak seneng banget gitu. Terus pas gue mau cabut, nenek gue meninggal. Pas nenek gue meninggal, jadinya kita nggak jadi cabut ke Cikarang karena kasihan kan kakek gue sendirian di rumahnya. Jadi kita tetap tinggal di situ. Which means akhirnya gue nggak jadi pindah sekolah. Jadi ini kejadian kelas 4, gue mau pindah di kelas 4 supaya kelas 5 gue udah nggak di situ lagi. Pas gue masuk kelas 5, teman-teman gue pada bingung kayak, kok lo lagi? Kok lu balik? Kita udah kasih surat perpisahan gitu. Nah pada saat itu pas kejadian gue pindah itu, it was so sad. Gue sedih banget berpisah sama teman-teman gue. Sekarang gue udah ngetahuan itu gara-gara kayak, kenapa gue sedih ya gitu.
Kenapa gue sedih pisah sama orang-orang yang sebenarnya dari awal kan lu nggak Deket-deket amat. nggak deket sama gue. Kita tuh nggak sahabatan gitu. Cuman gara-gara gue dapet surat perpisahan ini, tiba-tiba rasanya tuh kayak deket banget. Kayak gue, iya ya, gue tuh udah temenan sama lo dari lama ya gitu. Tapi nggak jadi pindah. Nggak jadi pindah. Jadi masuk lagi, terus merekanya gimana sama lo? Gak deket lagi. Gak deket gitu. Which is telling how they're actually like being nice. Ngerti gak sih kayak mereka seneng menjadi orang yang Baik. gila gue baik banget membuat perpisahan ini. And then once gue ternyata gak jadi perpisahan gara-gara dari gue meninggal, ya gak deket-deket lagi amat gitu. Ya bukan berarti mereka jahat ya, cuman kayak ini juga anak-anak gitu. Iya. Ya anyway, sekarang dari Kak Na dulu deh. Oke. Jadi kejadian ini nggak pernah terjadi sama orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman. Pokoknya nggak pernah yang aku mau ceritain ini terjadi ke orang-orang yang lain ya, di dekatku, di circleku. Oke. Tapi terjadi sama aku. Oke. Yang kejadiannya adalah rumahku kebakar. Kebakar literally like masih punya From 1 to rumah. 10? 10. Oh my God. Habis. Oh my God. Bis. Jadi kayak Fried barbecue fried? fried barbecue Oh my crispy God. fried gitu. Deep fried gitu. Fried. Ih beneran karena maksudnya kayak kalau kita kan, nah kan, Aduh lucu lagi. lu bingung ya Fried. mau Iya. mau mau mengerti atau mau ketawain bingung ya. Iya, Tapi iya. intinya gitu. Jadi itu kalau orang kan suka bilang, aduh pagi-pagi gitu, aduh I have nothing to wear gitu, aduh aku nggak punya, padahal masih punya banyak gitu kan. Nah itu kejadian kena tuh bener-bener yang, kita nggak punya baju ya, boro-boro baju, daleman aja nggak ada, orang habis, jadi cuman yang nempel, cuman yang ini doang. Aduh. Ini bertahan. Itu tahun berapa Kana? 2012. Aku lagi hamil 3 bulan, anak kedua. Ya kan? Gokil gak? Astaga. Hamil bulan ketiga yang masih lagi ringki-ringkinya, rumahnya kebakaran. Terus aku tuh entah kenapa pas lagi rumah itu kebakaran, itu aku punya Sumpah. Ini kayak cara ceritanya tuh kayak ceritanya, jadi maksudnya. habis gua ke farmers market. Kayak kesannya kayak that's just another Tuesday. Lagi ringki-ringki. Iya. Terus. Jadi pas lagi itu kan karena datang fire orang-orang pemadam kebakaran itu datang, aku tuh kayak bener-bener yang parah tuh ini sama suami. Surat-surat, ingat surat-surat penting di mana? Untungnya memang kita udah masukin ke dalam koper. Jadi pokoknya di atas. Oke, aku naik ke atas, turun lagi ke bawah. Apalagi yang penting, naik lagi ke atas, turun ke bawah, terus ada datang damkar segala macam. Pak, itu bisa tuh, lo nganterin orang-orang. Dan di tengah-tengah lagi kebakaran gitu, kan itu semua orang membantu kan, maksudnya ngasih ini, ngasih itu segala macam. Terus tiba-tiba, this is so weird, tiba-tiba lagi kebakaran semua lagi, wah merah gitu, tiba-tiba ada orang satu, ini siapa ya datang ke rumah gue dan lagi buang air kecil. Terus gue kayak, What? tapi gue gak punya waktu untuk ngurusin nih orang kan, lagi panik kan. Dia lagi kencing di mana? Di dalam rumah gue yang menuju Yang sedang keluar. kebakaran? Yang sedang kebakaran, makanya kayak, Kebelet banget, Mas. ini siapa? Dan aku sampai detik ini gak tahu itu siapa. Serius? Iya, apakah dari damkarnya juga Oh, gitu, bisa maksudnya juga dari sih. pemadam kebakarannya juga. I have no idea. Pokoknya intinya udah interesting. cerita itu udah hancur, udah bakar, udah selesai. Berapa ya? 15 mobil damkar datang ke kompleks. 15 mobil 15, damkar. Kekhawatiran Anjir. gede banget apinya. makanya kekhawatiran Irina adalah itu kan rumah dempet satu sama lain Ya, kan, perumahan kan, perumahan Indonesia lebih banyak dempetnya daripada space-nya. Anyway, terus udah selesai, udah padam, udah nih. Tata kota terbaik adalah di Indonesia. Ayo lanjut. Ya. Udah apa sih boleh? Ya. Terus udah. Kristo bilang tata kota Nggak usah, terbaik. nggak usah. Terus. Udah pas lagi udah padam semuanya segala macam, besok dan ini ya, trauma itu tidak datang langsung di hari H atau besokan harinya. Aduh. Trauma ya. Karena aku juga gitu kayak, kok gue gak ada rasa apa-apa ya, maksudnya rumah gue kebakaran sih, iya ya. Terus kita pandang-pandangan gitu sama suami.
Iya gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku bisa ketawain sekarang. Satu, pada saat lagi kebakaran, itu Nat tuh ngelihat dari kecil. Jadi pertama kejadiannya, kita lagi makan di bawah gitu. Anakku tuh baru umur 2 tahun, terus gitu tiba-tiba dia gak mau tidur. Itu kan udah jam tidur tuh, jam 8 kan udah harus tidur gitu. Dia tiba-tiba bilang, mau tunggu dadah, dia bilang gitu. Karena bapaknya lagi lagi tur terus kan. Lagi terus ya udah deh hari ini spesial, ya udah kita tunggu Dada ya. Oke, begitu lagi nunggu Dadanya udah datang, sudah gitu dia pengen makan hotdog. Oke, kita makan gini-gini. Tiba-tiba lagi makan, lampu mati. Terus begitu lampu mati, terus ada di atap tuh kedengeran banget tuk gitu. Hah? Aku sampai kayak, maling nih. Waduh. Ambil tuh baseball bat lah segala macem gitu. Nah suami mau ke atas, kamu hidupin lampu, aku ke atas. Oke. Begitu mau matiin lampu, tiba-tiba mau hidupin lampu. Mau hidupin lampu, tiba-tiba aku tuh punya kayak gini nih, Toh. Jadi benar-benar ada glass block gitu untuk sinar di atas kan. Oh, maksudnya kayak gini. Itu di atas, Tiba-tiba warnanya langsung oranye yang ngang gitu kan. Beli lampu baru mikirnya gitu. Enggak juga ya. Enggak kepikiran itu. Cuman langsung kepikiran, "Ayang, bukan maling, api." Wah. Kebakaran. Akhirnya ganti baseball bat yang lebih gede. Kita pukulin apinya. Oh enggak ya. Itu aja padahal kita udah serem, kita megang baseball bat, kita nggak pernah mukul orang. Kalau beneran maling, gua apain? Kayak, gua pukul gimana caranya? Gua nggak pernah mukul orang gitu kan. Itu satu. Terus kedua, tiba-tiba kayak, bukan api. Kita naik ke atas. Oke. Penanganan pertama gimana caranya? Air, taruh di selimut, tutup apinya. Oke. Ambil selang, basahin selimut, udah basah, udah lagi basah, tiba-tiba set, airnya mati. Lah kan kalau listrik mati, air mati juga ya. God, ya juga. Terus langsung kayak, mati. Oke, fire extinguisher. Oke, kita punya fire extinguisher. Ambil dari belakang. Begitu disemprotin, ternyata harus di top up. Jadi gimana? Gak fire bisa. Extinguisher harus di top up. Iya, jadi fire extinguisher yang kita punya itu, dia tuh harus di top up. Pakai OVO? Brand tuh. Salah kali ya bahasanya ya. Tapi lebih ke, maksudnya memang dia harus diisi ulang. Oh gitu. Setiap di refill. Jadi setiap kayak I don't know 3 to 6 months gitu, harus di refill karena dia akan kapitalisme. True. Kapitalisme. True. Damn. Udah nih, jadi 2 tahap kita udah laluin. 1, air selimutin basah nggak bisa. Kedua, fire extinguisher ternyata harus digituin. Udah kan nggak ada cara lagi. Tetangga udah ngasih juga semua begitu gitu, kayak syuk. Ya, nah, udah sampai akhirnya gini. Ya udah yang surat-surat penting udah kan, udah. Ini api udah jalan terus nih, udah makin gede. Udah kan, yaudah yuk kita videoin aja deh yuk. Nah, kita videoin aja. Ya elah, kita pernah kebakaran rumahnya. Ya udah ya. Yang udah makin gede nih, turun yuk. Oke, yuk turun. Nah, oke. Nah, yang aku bilang trauma tuh tidak datang besoknya. Nggak juga datang pas lagi kejadian. Baru seminggu kemudian. Pas lagi seminggu kemudian lagi datang lagi ke rumah, lagi bersih-bersih segala macem. Tiba-tiba plafonnya jatuh kan, brak gitu. Begitu plafonnya turun, aku juga gue gak punya tempat tinggal. Gue gak punya baju. Ya Allah, rumah gue kebakaran. Wah, baru di situ. 7 hari kemudian. Tapi udah sekarang kan ya udah bisa di titik yang kayak ya ampun rumah gue pernah kebakaran. Tapi ada satu paling juara yang sampai detik ini dibanggakan sama suamiku. Yaitu? Titi Kamal pernah membelikan celana dalam buat Ernest coklat. And that's our thumbnail. Wow. Semua teman-teman kan datang kan. This is fun. Terus. Semua datang. Semua kan bilang, "Nah, lu nggak? Gimana rumah lu?" Pas lagi ngeliat semua, "Wah, Nak, lu nggak punya apa-apa ya, Nak ya?" Enggak. Dalaman pun nggak ada. Jadi gini nih, Nak. Sorry banget nih, Nak ya. Ukuran laki lu apa ya, Nak? Yo, that's wild. That is wild. Titi Kamal, I love you. Muah. Aduh, lucu banget. Itu. Aduh, anjir. Jadi gue kayak, Ti, kalau misalnya lu nanya di hari beda sih gue akan marah-marah ya. Tapi karena ini gue lagi butuh, jadi ukurannya pip ya.
That's so awkward. But now I man. can laugh it out. Tapi pas Yeah, looking yeah, back yeah. then, terus Rahel Mariam datang, terus Marcella Zalianti ikut nyapu-nyapu, terus udah gitu semuanya So Dina sweet. Olivia gitu bawa makanan lah, bawa mukena lah, bawa apa gitu. Cuman ya itu that's what happened in my life yang dulunya tuh kayak gitu. Sekarang udah kayak gimana rasanya dibeliin celana dalam sama Titi Kamal. By the way, itu yang nanya Nirina Zubir. So like, Iya. bagi laki-laki sana teruslah bekerja hingga kalian bisa mencapai level itu. Damn. Now I can laugh it out. Pada saat itu sih ya ampun rumah. Makanya gak pernah terjadi. Tapi akhirnya sama- ternyata tahu nggak kenapa kebakarannya yang ngemantik apa ternyata? Pernah, jadi, aduh ini bisa diketawain juga sih karenanya. Heeh. Jadi karenanya itu, waktu aku lagi ngebangun, ini kan ngebangunnya sebenarnya sama waktu, pada saat itu temen, dia baru merintis karir menjadi seorang arsitek gitu kan. So I said, okay fine, yuk gue bantu lu, lo bantu gue gitu. Maksudnya kalau lo maksudnya jadinya bagus kan gue bisa perkenalkan lo sama teman-teman gue juga. Oke fine gitu. Udah pas lagi sulit, tiba-tiba dia punya personal issue. Spill the tea. Gue sis. spill gak ya? Spill the tea. Spill dong. Oke, kan nggak tahu orangnya siapa ya. Oke, Yeah. Intinya adalah dia menghamili anak orang di luar nikah. This has been a really good episode. Oke. Tapi emang Kristo suka gitu kak? Enggak. Kenapa jadi saya? Gua nggak mention nama lo. Lempar ke gue. Jangan lempar ke gue. Jadi akhirnya dia nggak pernah datang lagi ke site. Maksudnya ke tempat pembangunan karena dia punya personal issue kan. Begitu dia nggak pernah datang lagi ternyata dicatutlah sama tukang gitu loh. Kayak misalnya kabel yang harusnya 1 senti misalnya dijadiin 0, parah lu toh, parah banget. Sorry. Jangan Belakang lagi gua ya toh. ulangi. Iya. Kebakaran loh rumahnya toh. Iya, maaf, sorry. Dan yang lebih parah, ada satu bagian which is yang ke tempat kebakaran utamanya. Akhirnya diliatin tuh sama pemadam apa sih sebutannya kalau Damkar. orangnya? Ya ada fireman kayak. Iya, fireman aja. Ya, deh, fireman. jadi fireman-nya datang terus dia gitu, "Mbak, mau tahu nggak mulainya di mana?" Dia bilang gitu. "Mau di mana?" "Nih di sini." "Hah, di sini? Maksudnya kenapa nih?" "Iya, ini jadi ada kabel disambung sama kabel telepon." Tahu kan kalau kita telepon zaman dulu tuh yang ada jadi kabel biasa disambung sama kabel telepon terus di kabel. Kok sampai Jadi dia nggak mau ngeluarin duit buat penyambung kabel, dia pakai kabel yang ada. mungkin dicatut, dia juga mungkin nggak tahu. Tapi kan nggak pernah dicek lagi jadinya, nggak pernah datang ke site segala macam. Ya mulainya dari situ, gitu. Dan habis dari situ, him and I not friend. Obviously. Sampai hari ini datang ke podcast dia kan? Nggak sih waktu itu akhirnya di lebaran. Maksudnya saya kan orang yang itu ngebakar. Itu kemarin udah syuting bareng sih, udah gue maafin Oh, kan udah udah maafin. syuting iya, bareng. iya. Astaga. Wow. Akhirnya tapi Buat yang bilang bahwa Nirina nggak pernah punya masalah, selain tanah ya. Oke. betul. Kayak banyak ya masalahnya Iya Nirina lagi. ya. Tapi akhirnya ada momen apa atau inget gak tahun setelah berapa lama akhirnya Kana bisa udah ketawa sama kebakaran rumah itu? Setelah udah sih, maksudnya setelah kayak udah emang ternyata kalau ada kejadian nggak apa-apa kok nangis gitu loh. Maksudnya Iya. dinangisin aja Betul, gitu loh. setuju. Akhirnya waktu itu kayaknya I try to be strong karena kan banyak teman yang dateng bantuin apa segala macam. Jadi kayak jadi host yang baik kan. Ini taruh sini, ini bantuin. Oh makasih ya. Udah begitu 7 hari plafon jatuh. Dan after plafon jatuh dan akhirnya nangis itu baru abis itu kayak Lebih lega ya. terus udah gitu dengan kejadian itu rasanya yang dibeliin celana dalam sama Titi Kamal. Terus dia kayak maaf ya celana dalamku. Jadi lebih light hearted lah ya. Iya udah That's setelah nice. itu sih after the 7 days terus mulai ngebangun lagi segala macam ya udah diketawain Thank you aja. for sharing that. Very nice. Aku dulu kamarku pernah kebakaran. Oh, lu- Tinggal dibeliin kolor sama Titi Kamal. Kan gue yang beliin nggak apa-apa lah. Oh iya benar. Tapi lu yang dibeliin sama Prilly kan? aduh. Kalau lo gimana? Aduh. Kayaknya nggak bisa ada yang ngalahin ceritanya Kana ya. Wah, enggak lah. Enggak, ini ada satu momen yang sebenarnya
Aku tuh bukannya menertawakan kesedihan, tapi aku menertawakan diriku karena aku pernah sedih di hal itu gitu loh. Jadi Oke, kayak lucu oke. banget sih, sehingga sekarang Ada tuh, Bang Ardit sama Cindy. waduh, Hai. persona artis-artis Bentar ya, Indonesia sebentar ya, ini. teman-teman, maaf ya. Hah? Ntar di-cut. Enggak serius justru. Tadi aja habis ngomongin RUU, Enggak ada yang ngomongin RUU, Mas. kangguru maksudnya. Oh iya, terus. Jadi Nah, Sama jadi- kayak Kristo tadi lu nggak dong. bisa menertawa. Dia kan Iya dia menertawakan Jangan, ini Mas. ya. Ini masuk frame, Mas, kalau di situ. Nanti dulu. masuk aja ke dapur. Terlalu. Bisa bikin kopi, bikin telur. Terus. Jadi apa gimana tadi? Lu bukan Mending menertawakan. sini nih, depan sini nih. Terlalu di depan. Jadi tonton jatuhnya. Lu jadi Iya, kan? lu bukan menertawakan kesedihan tapi Iya, aku lebih menertawakan diriku karena Pernah sedih. responku tuh seperti apa gitu. Jadi gini ceritanya. Dulu tuh bukan sempat SMA di luar kan. Terus Oh, karena- kayak. Oh, bukan dong, bukan Bu, bukan karena itu. Ah, privilege. kan kita bukan Kristo yang bisa pakai QRIS. Oh, iya betul. ah enggak itu orang enggak tahu konteksnya. Iya. Anyway, itu. Jadi konteksnya adalah Kristo ini kan. Enggak usah dijelasin. Oh, Oke. Terus. Nah, jadi keluarlah itu tahun pertama itu kan jadi dia programnya 2 tahun ya. Jadi SMA kelas 2 sama SMA kelas 3. Nah, di SMA kelas 2 tuh aku nggak bisa fit in intinya. Jadi kayak nggak punya temen, nggak outgoing, sedangkan semua orang tuh Maksudnya pada ini pas lagi ngobrol-ngobrol. sekolah di Pas di sana? sana ya, Oke, pas aku terus? di Amerika tahun pertama. Terus kayak nggak outgoing. Aku juga nggak ngerti. Di kelas pun juga nggak pinter-pinter banget gitu. Jadi bener-bener stuck di limbo yang aku bingung mau ngapain gitu. Terus turun kayak 16 kilo dalam waktu. Oh, wow. 15 kilo dalam waktu 9 bulan, 10 bulan. 9 bulan 15 kilo. Ya, Gila, lu pakai apa waktu itu? ya banyak sih waktu itu. Ah, wah. Ya mikirin buat aku kurus Jesus. sih. Oke. Oke. Let's go. Terus Itu di pip gitu ya. bagus. Nah, terus akhirnya pas balik aku sedih nih karena ketika balik ketemu sama teman-temanku yang dulu tuh gimana di sana gitu kan, karena balik-balik yang tadinya pas ke gitu kan. Gimana di sana kayak oh ya seru everything's fun. Terus pasti ditanyain oh pasti lu bandel gini gitu doang jawabnya karena memori-memori indahnya itu pun juga minim waktu itu tahun pertama. Dah, akhirnya pas aku balik, aku makan banyak, naik lagi dalam waktu 3 bulan tuh naik 6 kilo apa 7 kilo, regain my weight. Terus aku kayak yaudah, this time gue akan menjadi orang outgoing, akan punya banyak temen, akan make the most out of my education di sana. Baliklah aku, tak. Kerjaanku main, berteman dengan ini, berkawan sama ini, itu semuanya. Tapi aku lupa belajar pula gitu waktu itu. Jadi aku lupa. Mainnya banyak banget gitu. Udah kelar, SMA aku kelar, banyak main, banyak ini. Tiba-tiba nilaiku anjlok. Wah, jauh di bawah dari yang aku terima. Nangis Nilai lah apa nih? tuh. Nilai college? Nilai SMA. Sekolahnya. Tuh gak sih kalau misalnya lu masuk kuliah gitu kan. Masuk kuliah kan pendaftarannya dengan nilai sesuatu kan. Kadang kalau misalnya di Amerika kan daftarnya sebelum, aku gak tahu di Indonesia tuh Iya, daftarnya dengan enggak. nilai. Kalau di Indonesia kan lulus SMA Iya, baru baru. diterima kuliah. Oh, Kalau di Amerika kan ada kita college. sebelum lulus udah diterima gitu. Iya. Sebelum lulus udah diterima. Terus pas itu ada yang conditional, ada yang unconditional. Nah, tiba-tiba aku anjlok. Wah, pas anjlok pusing lah aku karena di Indonesia. Karena ini jangan aku nggak bisa kuliah, jangan aku gini-gini. Sehingga aku bilang sama orang tua aku gini, ya udah, aku nggak apa-apa nggak usah kuliah. Terus nanti gimana kerja segala macam? Tenang, aku bisa jadi kasir minimarket. Itu menjadi mimpi aku, menjadi goal aku. Really? Iya. Tanya orang tuaku. Damn. Iya. Terus aku dimarahin. Terus aku saat itu bilang, lah kenapa semuanya sama? Ya cuman kan maksudnya mindsetnya bukannya ada perbedaan dalam Iya, karir iya, apa. bukan, Cuman kan iya. you should aim high gitu Betul. maksudnya. Terus aku mikir, ya udah nggak apa-apa. Aku udah punya ijazah luar, aku bisa jadi kasir minimarket gitu loh di Indonesia. Serius. Ini bukan mengecilkan kasir Tidak, minimarket. bukan mengecilkan. Maksudnya lu udah Tapi kuliah aku malahan menggampangkan jalan hidupku gitu loh. Iya. Sehingga aku bukan nggak ingin bermimpi apapun. Aku udahlah bodo amat, aku jadi ini atau jadi aku terserah jadi petugas pembersih apapun gitu. Karena waktu itu aku udah putus asa. Nah, aku ketakutan, aku telepon lah kuliahku. Ini bukan again semua karir sama menurut Betul, aku. betul. Semua karir sama. Cuman apa yang aku ambil waktu itu sangat berbeda dengan menjadi kasir Ya, gitu loh. ya. Itu ya maksudku ya, klarifikasi. Nah, Klarifikasi. zaman sekarang tuh Iya orang benar. Nah, ini statement. Zaman sekarang kan orang Ada tadi harus klarifikasi sekarang Iya. statement.
zaman sekarang kan orang suka, kita tuh bingung gitu terlalu cepat. Nah ini seperti aku loh, terlalu cepat berpikir, terlalu Nah cepat ini bereaksi. kita belok lagi nih udah biasa kan. Oh iya, sorry. Kita kembali ke harus ada yang ngebalikin. 3 orang. 3 orang. Ini kita not bad loh. So Kita not far bad this loh. is So far not bad. not bad. Iya. Ingat gak kita selama syuting kalau On ngobrol tuh point. tiba-tiba melentang. iya ngobrolnya Iya. tiba-tiba udah di mana ini. Gila. I'm proud of us. So far this is good. Tapi kamu gak lihat So kan aku far. berusaha diem banget kan. Iya. Aku dari tadi udah tidak di- motong. Iya. Terus Oh iya lagi. Nice, hebat. Kita dari tadi berusaha untuk tidak memotong satu sama lain. Jadi backstory kita bertiga nih ketika pas syuting itu ngobrol satu hal itu 20 menit sendiri. Betul, karena nggak bisa lurus gitu. Enggak. Oke, anyway. Tapi sekarang kita Tapi berhasil. keren banget ya dia Let's go. directingnya ya. Iya. Penyutradaranya Mbak, keren. jangan Yoi. fokus ke sana. Ini dulu. Karismatiknya Cukup Mas. Luar Mas. biasa. Wow. Ya. Terus. Apa tadi ya? Itu tadi pokoknya intinya karir. Tadi apa? Apa ya? Karir Mau sebagai ngambil minimarket. Oh iya. menghasilkan, Abis itu aku disuruh sama orang tuaku untuk telepon si ini. Rumah sakit. Kampus. Rumah sakit. udah tegas salah. keras, Salah Iya lagi. Terus. Aduh, ya gimana ya? Jadi aku pokoknya kan intinya Telepon kampus. kan kita harus, maksudnya kita punya mimpi ABC gitu. Ya. Tapi kan kita harus we walk the talk kan, nggak We boleh. walk the talk. Iya. Not only. Hah? Talk the walk. Talk the walk. Emang iya? Anyway. Kita kembali lagi. Nah, Kita kembali lagi Kristo ngomongin soal RUU. Oke. Nggak usah. Jadi di-cut semua. Ya aku telepon kan kampus, sudah ketakutan gitu kan. Ini gimana ini? Aku di telepon itu aku ingat aku nangis, malu-maluin sumpah, aku nangis. Dia kayak what's up? Aku nangis ke orang yang aku belum pernah Nggak ketemu. kenal. Oh my god, dude. Telepon dari Indonesia ke Amerika, mahal kali itu harganya kan. Iya. Belasan ribu per menit mungkin apa Iya. 20 menit. I don't know what to do gitu sih kayak it's okay. It's fine. Singkat cerita aman. Karena mereka menerima aku berdasarkan profil aku, bukan berdasarkan grade aku. Karena di Amerika tuh enaknya gitu guys. Study abroad karena enak. Mereka banyak yang Kabur aja dulu. Tuh kan. Aku udah Cocok berusaha. berdua. Iya, nggak apa-apa. Aman. Aduh. Kan itu cuma ngomong doang. Itu kan emang hashtag Iya. apa itu nggak Iya. ada kok. Terus ya bagaimana? emang itu enaknya gitu karena aku diterima sebagai profil. Aku masuklah ke kuliah itu. Dan tadi kata Kana, trauma tuh nggak datang hari itu juga. Jadi di semester pertama aku pun aku slacking off karena aku kayak udah aman, masih aman tapi masih slack off gitu. Sehingga akhirnya aku ketakutan, ada banyak changes. Yang lucu adalah aku lihat-lihat waktu itu ternyata tuh kita pas sedih dan kesedihan kita itu yang ternyata ngedefine kita tuh jadinya kayak apa gitu. Aku dulu kayak udahlah aku jadi orang bego, udahlah aku nggak penting, aku nggak mau karir apapun, aku hanya ingin karir yang jujur itu aku pikirnya. Yang penting uangnya halal, which is bagus menurut aku. Tapi kadang kita melakukan hal-hal yang mungkin snappy decision itu perlu diketawakan gitu. Terkadang tuh kesedihannya bukan yang kita perlu tertawakan, tapi reaksi kita terhadap kesedihan itu yang perlu kita tertawakan gitu. Iya. Kayak aku nangis-nangis kepada orang yang aku belum ketemu. Itu lucu sih. Terus aku ketemu orang itu kayak, "Hi Omara, are you okay now?" Kayak, Oh lu ketemu ya sama ketemu lah, orang karena yang- kan aku nelfon kampus ya. Akhirnya kan aku kampus Iya, itu iya. ketemu. Jadi namanya anjir, Jenny, beautiful awkward. human being. Aku kayak, "Jenny, I don't know what to do." "No, it's okay, we accept you, kita terima kamu karena gini." Oke, tak sebulan kemudian aku datang ke kampus, jadi orang keren. Maksudnya kayak, oke gue udah balik ke kampus, I wanna make friends. Tiba-tiba Jenny datang, "Hi Omara, I'm Jenny, are you okay now?" Kan langsung jeng jiper semuanya. Semua zat keren Aduh, itu udah hilang, thanksin dong thanksin banget. Gitu. Jadi sekarang tuh aku melihat aku sama keluarga aku tuh suka menertawakan hal itu ya. Ingat gak lu dulu pas gini gitu. That's so sweet. Iya. Nice. Saat itu sih nggak sweet sih. Kena marah banyak Frustrating. sih. True. Damn, bro. Ya Nice. saat itu juga gue nggak Nggak sweet. lucu ya? sih. Nggak lucu. Iya sih, betul. Rumah betul. kebakaran nggak lucu juga Tapi sih. Kristo Deep saat itu fried. juga. Apalagi sekarang udah bisa bilang deep fried. You're making peace with it, which is nice, very nice. Thank you for sharing, dude. Thank you for It's sharing juga, Kana. Terima Thank kasih you. banyak.